Nah, jadi barusan sampai mana tuh? Sampai kaburan. Sampai pembunuhan. Sampai pembunuhan. Yang Itu belum tahu. yang di Guma itu ya. Berarti itu satu contoh ya. Satu contoh kalau memang banyak kejadian-kejadian yang memang di luar ekspektasi kita ya sebagai pekerja atau imigran Indonesia. Terus dulu tuh pernah ada kasus ya sebelum ini, itu yang kasus pembegalan. Tahun berapa tuh? Baru kemarin-kemarin. Oh, 2024. Tahun ini, 2024. Berarti bukan dulu ya? Bukan dulu. Belum ini kan. Iya, ini kan udah hampir habis 2025. Oh, oke. 2024. Mau habis soalnya. Kayak ini. Jadi kayak orang Indonesia ngebegal orang Jepang karena mungkin faktor uang atau faktor apalah. Jadi yang orang Jepang dibegal itu nggak terluka apa orang Jepangnya, cuman kan cuma dibegal aja gitu, dipalak gitu ya? Dipalak, dapat dompet apa? Oh, yang isinya 600 yen itu ya? Yang isinya 600 yen. Oh, dapat 3 onigiri. 600 yen itu. Onigiri dari mana? Kalau di Rupiah cuma 60.000 perak. Iya. Iyalah. Tapi emang kayaknya itu orangnya udah pengen balik Indonesia. Udah Gitu. Iya, jadi faktor apa gitulah, macam-macam. Itu kira-kira Kayak kena tekanan mental lah. Iya. Mungkin. oh gitu ya. Jadi Nah, karena itu mental bener sih, kalau di Jepang tuh mentalnya. Jadi persiapin dulu. Jadi kayak video sebelumnya tuh saya kan udah ngasih tahu tuh sebelumnya tuh jangan langsung tiba-tiba ujuk-ujuk lah. Kalau bahasa Tiba-tiba ujuk-ujuk jebuk-jebuk. ujung-ujung ke Jepang ya. Tiba-tiba ke Jepang ambil visa atau Tegino atau visa pekerja. Berarti harus bisa magang dulu ya. Minimal Satu tahun katanya. Nyiapin mental lah, nyiapin mental. Nyiapin mental, memahami dulu, baru tuh langsung Baru diganti. Kabur. bisa. Jangan tiba-tiba kabur gitu kan. Masih banyak orang yang mentalnya kurang lah, Iya. ibaratnya itu ya kayak gitu. Ada juga selain orang Indonesia tuh pernah sempet ada orang Vietnam tuh. Oh, Orang Vietnam lebih sadis itu. Bobol ATM, Pak. Wih, itu. ATM dibobol di kombini ditarik pakai truk. Itu mending itu. Itu mending ada yang ngambil buah pir 1 pick up. Iya. Buah pir Buah pir. satu truk, satu Tapi truk jangan dibuang. salah. Buah pir itu mahal, 3 Iya. jam udah 1.500. Itu 1 pick up. BTW itu buah pir itu satu Jepang nih, satu di Jepang, satu ko atau satu butir Biji, lah. satu biji. Itu Satu geluduk. sekitar 50 ribuan lah ya. oh, 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ya. Ya, jadi kalau dikali satu truk ya bayangin sendiri. Iya. Wih, Orang Vietnam malah lebih aneh. langsung beli Beli apa? GTR itu, Pak. Bener, GTR asli. GTR gitu. GTR. Ini GTR. dari tadi lap. Ada orang nggak bisa ngomong app. Itu mah fitnah. Tapi emang akhir-akhir ini itu banyak kasus-kasus yang gitu. Jadi apa ya? Ya kalau bisa orang-orang yang di Jepang sekarang di Jepang itu jangan ngelakuin hal-hal yang kurang menguntungkan buat negaranya lah. Iya. Jadi dari Ingat. situ tuh kita apa ya? Jadi orang yang mau ke Jepang tuh kayak dicap dari negara ini tuh kurang bagus gitu. Ingat Jadi- ya teman-teman, masih banyak orang-orang yang ingin kesini, So, yang jualan ingin lebih. menimba ilmu, mencari rezeki di sini. Jadi tolong Allah Akbar. jaga nama Indonesia dengan baik, guys ya. Iya. Jangan kabur seperti teman saya. Ayo Gus, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Ayo Habib. Saya nih yang pernah pengen kabur. Iya. Iyalah. Iya. Cuman kok balik. Oh iya. Kenapa kok bisa pengen kabur itu? Ini berdua ya, berdua ya. Berdua. Ini guys nih berdua nih baru kesini ke Jepang. Tahun kedua. Tahun pertama ya? kedua, tahun ketiga. Pertama ya. 1 tahun malah. Belum satu Bulan tahun. pertama, Pak. Bulan pertama Kedua mau kabur. kedua kalinya ke Jepang, mereka datang ke sini ke Jepang kan. Setelah beberapa bulan, Iya. Itu aja masih Kok kena beberapa mental. bulan? 1 bulan. oh Pak. 1 bulan. Iya. Bulan pertama udah pengen kaburan. Udah pengen kabur. 1 minggu pertama udah pengen kabur. Iya. Padahal udah pernah ke Jepang selama 3 tahun, terus balik lagi. Tapi
tetap masih ada kepengen kabur gitu kan. Itu kenapa itu? Faktornya itu banyak sih sebenarnya. Banyak Enggak, sih. ini 3 aja deh. Tiga. Alasannya. 2 lah. 2, 3 deh. Kasih tiga. Kasih tadinya pengen 5, tapi ya Tiga, apa lah, 3 tiga. aja dulu. Iuran. Satu, karena jauh dari keluarga. Kan udah Oh, lama- homesick ya, Ya, homesick ya. nah, homesick. Mungkin oke ya. Kedua, apatonya kayak itu jarak antara bumi dan Mars. Apato itu rumah guys ya, rumah. Kayak Ninjator ya. Ya, benar. Rumah kontrakannya itu sama tempat kerja Ah. itu jauh gitu ya. Nah, Lumayan. yang ketiga Jauh itu berapa kilo gitu kan? 5 Orang-orang kilo di- 1 on. Ya, 5 kilo katanya itu jauh katanya. Tapi tanjakannya itu loh Pak, Iya. banyak naik turunnya. Kalau masalah jarak sih pendek. Tracknya, Tracknya iya, itu tracknya. loh. Oh. Karena kalau dilurusin tuh dari sini ke Sumitomo itulah. 2 sampai 3 kiloan. Cuma tanjakannya Iya. itu loh. Terus yang ketiga kan aku datang ke sini kan pas musim panas. Nah, Kerjanya ngelas, wah, kayak Oh. trial di neraka anjing. trial, Terakhir. Itulah. Motor trial. Temanku kabur guys, pulang lagi udah bawa nasi. Itu kabur terus nggak bawa duit, nggak bawa uang, akhirnya pulang. gitu. Lapar balik lagi. Tapi Pak, setelah dapat bonus, iya lumayan Nah, dapat bonus tuh lumayan baru ke 3 bulan udah dapat PT. Emang anak gajah. Udahlah lanjut aja lah kayak gitu lah. oke itu 3 dari Mas Alek ya. Sekarang kita alasannya 3 dari Teguh. hampir mirip-mirip lah mungkin. Iya. Satu karena faktor Disuruh udah cuci lama piring. lah ya. Oh, bukan. Itu faktor yang baru itu. Iya. Apa yang baru? Masa nyuci piring gitu. Jadi dari pertama tuh apa ya? Kayak faktor jarak oke lah. Jarak, oke. Jarak itu dari perusahaan ke kontrakan itu karena kita dikasihnya cuman sepeda ya. Berat emang. Berat. Sedikit jauh. Ya, kalau digotong karena itu- berat. Kalau pakai awan kinton enak. Oh iya ya, awan kinton tuh. Kayaknya bisa itu. Lebih enteng ya. Yang kedua apa yang Yang kedua? kedua nih, Coba. faktor duit. Duit. Duitnya kurang gede. Duitnya kurang gede, tapi setelah dapat bonus kok kayaknya lumayan. Lumayan. Iya. Jadi kan pengen apa lah. Iya. Bit karbo lewat lah. Bit karbo lewat lah. Yang ketiga karena tekanan sih. Karena dia. Tekanan. Iya. Dari mana Dari tekanannya? saya sendiri. Kan terigu bully kan dia. Temen satu kamar itu sebenarnya. Jadi temen satu kamar itu kayak dajjal. Marah Nah, banget. ini ceritanya mereka ini satu kamar nih. Iya. guys. Temen satu kamar tuh kayak dajjal. Itu mulutnya itu nggak bisa Ini begini Mulutnya kotor gitu. kotor banget. mulutnya nggak bisa direm. Ya karena tekanan sih dia. Tekanan batin. Karena dari punya sendiri. Nggak ada diemnya. Tiap hari dibudi. Terus ada satu temennya lagi tuh sama. Sama. Satu koneksi. Yang satunya ngebully, yang Dia satu kebantu. bantu jadi nggak follow. Aku cuma ketawa. Geleng-geleng kok. Bener-bener. Tapi ada serunya juga sih. Jadi Seru. untuk melatih mental lagi sih bagus. Iya sih. Cuman kalau mentalnya nggak kuat mungkin Iya, udah udah kabur. mending gantung diri lah. Sama kita buat. Jadi kayak bisa bunuh-bunuh orang. Akhirnya meninggal. Parah banget. Cuman Itu kesini-kesini. itu kan niat ya. Niat pengen kabur ya. Terus kira-kira bayangannya itu mau kabur kemana gitu? Kalau Ke dia wilayah mana jadi gitu? PBI, Jadi itu apa? peserta bokep Indonesia. Kabar kekurangan. Sempat pengen nyari link gitu kan. Dia mau ikut seleksi guys. PTI. Iya, tapi hantamannya kurang ya. Kirain bulu tangkis. Udah bulu tangkis begini. Ternyata bokep.
Parah banget. Jadi pemain bulu tangkis. Jadi- pensiun. Jadi rencananya mau kabur ke wilayah tertentu gitu ya. Iya. Ke mana tuh kira-kira? Bayangannya itu waktu itu kemana tuh gitu? Ada Kalau aku sih, mungkin ada teman di mana gitu. Iya. Mau ke situ gitu. kalau aku pengen ke Tokyo sih. Ke Tokyo. Kerja di pabrik roti. Pabrik roti. Oh, Iya. ada teman di situ. Ada. Oh. Tapi ilegal. Ilegal. Iya, Iya, enggak sih, ya ilegal. namanya kabur ilegal lah udah. Jadi, kabur. jadi aku nggak pindah baik-baik lah maksudnya. Jadi langsung KTP aktif masuk gitu. Itu kan ada perbedaan nih kata nih dari kabur sama minggat. Kalau Bener, minggat bener. kan minggat Masih itu lumayan karena lah ya. masih karena ngambek lagi ngambek gitu. Minggat itu namanya. Tapi kalau kabur ya kabur gitu. Iya, Dalam kabur. kondisi senang, kabur. Udah ada temen kontak, ini ada gaji segini tanpa potongan tanpa apapun, cuma kita bayar sokai lah kayak uang apa ya, uang terima kasih. ya, uang terima kasih Uang lah. terima kasih lah, uang terima basa-basi kasih. ya. Ya aku bilang gini, gimana kalau aku ganti dengan gyudong di Sukiya gitu, oke lah gitu. Berangkat lu bulan depan terus. Itu uang sokainya itu sama buat orang Indonesia ya. Nah benar-benar Oh. kan ada orang kan di situ juga. Sokai itu kan apa Iya, ya bahasa Sokai. Indonesia? Perkenalan lah, mengenalkan. Iya, uang iya, benar, Uang benar. perkenalan. Uang perkenalan. Nyogok gitu. Nyogok. Ada SMP. Bahasa halus. Aduh. Seniorku juga dapat sokai terus dia tiap bulan dari kita bertiga. Satu senpai dari kita. Aku Pak dipindah terus Pak. Dikira aku kerja sama-sama TSK. Itu dia semi TSK sebenarnya. Parah banget. Jadi kalau fee-nya itu 1.500.000 ngomonginnya ke kita tuh 10 juta. Iya. Jadi Parah banget. kerja sampingan tapi jadi utama. Menghasilkan kayak gitu. Iya. Jadi kesimpulannya kalian berdua itu udah punya pemikiran Udah. kesini gitu Iya, ke Tokyo gitu ya. udah. Kalau dia Beda. Nggak ada pemikiran saya. Pokoknya kabur ya. ya emang nggak pernah mikir. Karena saya nggak pernah mikir apa-apa tuh. Ibaratnya ngomong aja cacisus gitu. Dia kayaknya mau ke itu ke atas lagi. Logiki. Peternakan betul. babi. Betul. Iya. Peternakan babi. Masa babi ternak babi? Iya. Bisa masuk sih itu babi ternak babi. Itu Iya. bahasanya jadi nyambung. Jadi Jenderal Tian Feng. Tahu Jenderal Tian Feng, Pak? Patkai. Tapi ya sama lah. Misal kita juga kabur terus dapat Pernah bukan kepikiran. pernah sih. Enggak Sering. sih. Alhamdulillah enggak Pak. Enggak. Cuma Hidupnya dia lurus, guys, gak ada tantangan. Iya, ada tantangan. Sama sekali. Gak ada tantangan, terlalu nyaman dia. enggak bukannya gitu, Iya. tapi menurut Terlalu nyaman dengan kesakitan. teman-teman yang pada cerita, yang pada kabur itu ya pada Nah, itu kan nyesel sih. itu kan omongan orang, Mas. Kita belum ngelakuin Iya. sendiri. Bentar, ada teman-teman yang udah kabur di sini gitu ya. banyak. Satu angkatan, Satu angkatan. satu angkatan dulu. Pernah bukan pernah, tapi kabur ya dalam status Satu ini. angkatan itu Sekarang masih ada, Pak. Oh gitu. Sekarang masih ada. Tapi masih kontek-kontekan ya. Masih, cuma pakai akun yang yang bodong lah. iya. Biar enggak Itu kelacak. berarti ya istilahnya karena kan statusnya kabur ya. Artinya ilegal ya. Terus dianya itu gimana kehidupannya Apa itu? kehidupannya itu kurang nyaman menurutku sih. Ya kayak banyak kecemasan gitu misal misal mau ke Supa aja itu apa ya? Supa, supermarket ya. Belanja lah. Belanja. Kan Itu, yang di Indonesia apa? nggak tahu tuh Supa. Oh, iya. Iya. Kirain Supa itu jamur gitu kata Mas Gunawan. Misal mau beli makanan pokok atau mau beli rokok itu apa pakai jalan-jalan tikus. Nah, terus Oh, jalan tikus. yang jalan-jalan. sepi-sepi. Kan menantang, Mbak ya. Iya, kucing-kucingan terus sama polisi. Kalau bahasa Jepangnya tuh bikin dogi-dogi. Oh, doki-doki ya. Langsung. Deg-degan ya. Deg-degan lah. Buat yang mentalnya nggak kuat, ya Mending mending jangan lah. Mending kayak aku aja mending lurus-lurus. diam, tidur di kamar sampai busuk lah. Kayak senpai nih. Jadi mau ke tempat keramaian itu mesti Pakai ekstra topeng. hati-hati gitulah. Ya. Kalau bisa Halloween mah 1 tahun penuh. Iya, pakai topeng. Terus dia punya kendaraan atau segala macam? Punya. 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 Kalau kendaraan itu pasti
kan harus ada SIM ya. SIM. Itu punya SIM juga. Tembakan juga, Pak. Tembakan. Semua tembakan. Ada SIM tembakan. Aduh. Kirain di Indonesia Kelepasan. Ada Pak. Pasan, sorry bang, sorry. Enggak, soalnya kan dulu pernah bikin SIM tuh di Indonesia gitu. Datang ke kantor polisi bawa surat-surat segala macam ya udah lengkap lah. Suratnya apa aja itu? Iya maksudnya Sertifikat tanah. oh gitu kan. iya ini ijazah segala macam lah gitu ya. Apa pokoknya perlengkapan lah administrasinya. Datang ke sana ke kantor polisi, baru di pintu masuk itu Ikut siapa, Pak? kayak gitu. Langsung teman siapa? Pak, saya Pak Sutanto. Gua tuh Oh, iya, ruangan enggak, ini kali. malahan gue ditanya gini, Mas mau bikin SIM ya? Iya Pak, mau bikin SIM mobil. Oh, mau yang paket cepet apa yang Express apa yang normal? yang gitu. normal aja? Penomornya pakai kalau bisa sih EPI. pengennya cepet Pak. Kalau gitu ya udah katanya, ikut saya katanya. Kemana itu, Pak? Mana ruangan kosong? Padahal itu di situ di kantor polisi di kantor Samsat ya namanya. Samsat. Di Samsat itu ruang pendaftarannya itu kasirnya itu gede banget itu. Tapi kita ngobrolnya pas sekitar jarak 20 cm dari apa? Ruang Lobby. pendaftaran itu. Ah, Di situ kita ngobrol. Pak, kalau mau cepat pakai cepat sekian. Kalau mau normal silakan nih di sini nih. Di Itu sini materialnya. tunjukin. Enggak di sana. Di sini. Gila itu. Iya. Itu Indonesia. langsung Itu SIM tembak gitu. Emang cepat. berarti ya. Cuma duduk di absen, Foto. namanya di absen gitu. Setelah itu dipoto aja. Fotonya juga nggak di oke. 1, 2, 3 nggak hitung langsung sikat aja. Dan pas dilihat SIM anjir. Gua lagi ngomong langsung dipoto. Ya udahlah, pokoknya sekitar ya 30 menit lah. SIM itu jadi. Itu di Indonesia. Gua pikir itu nembak ya namanya nembak. Orang nggak ada ujian segala macam. Nah, nih gua udah berapa belas tahun hampir luas 16 tahun ya di 16 sini. tahunan. Di sini baru dengar yang namanya SIM tembak di Jepang. Ada, Pak. Banyak, Kalau Pak. kalau tahu gitu, gua nggak bakalan ke sana. Nggak bakalan bikin SIM ke Samsat Jepang. Ih, gila tahu nggak kalau di Samsat Ribet Pak ya. Bukan ribet. stres. Oh, berarti Indonesia lebih maju Pak ya kalau masalah pungli. Masalah pungli lebih maju. Iya. Oh, jadi ada kemajuan ya. Iya, kalah dong Jepang. Maju dari Jepang. Oke, nanti lah kita bahas masalah Iya. SIM di Jepang ya seperti apa prosesnya. Masalah Dari pungli A Indonesia sampai lebih Z-nya maju gitu berarti. ya. Tapi ada baiknya juga sih. Itu berarti temennya itu pakai SIM tembak. SIM tembakan. Nah, berarti bayar ke orang ya. Nah, ya, istilahnya SIM-nya SIM palsu lah ya. SIM palsu. Nggak mungkin resmi ya. Kalau resmi kan ada ininya nomornya. SIM tembak. Terus bisa beli mobil. Kalau beli mobil itu kan misalkan beli mobil atau dapat dari teman. Belinya itu Beda cerita di, ini. apa di broker yang ilegal juga, Pak. Oh, Walah, pantes. berarti ya kalau belinya di broker yang ilegal, bisa diginiin lah jalannya. Soalnya kan itu kita kalau beli mobil ya, itu persyaratannya salah satunya itu ya harus ada SIM. nggak ada keterangan Garasi. punya garasi. Oh, iya. Itu punya keterangan punya garasi itu Survei. disetujui sama polisi. Kepolisian kita ngajukan surat punya garasi nih ke kantor polisi. Nah, nanti kantor polisi mendata alamatnya di mana, namanya siapa segala macam. Nah, yang nyurveinya nanti itu khusus polisinya langsung ke tempat kita. Ah, iya benar juga. Kayak pernah dengar ada cerita tuh. Jadi satu rumah itu ada minimal maksimalnya mobil betul. sesuai dengan kemampuan garasinya. Tapi kalau satu mobilnya dipinjemin ke teman terus beli lagi kayaknya bisa. Bisa dikeluarin dulu lah gitu ya. Akal-akalan berarti lah ya. Kalau misalkan garasinya cukup satu mobil buat muat satu mobil, Beli terus dua kita mau beli 2 mobil, yang satu mobil yang kita udah beli itu kita keluarin dulu kemana gitu. Tapi kan nggak tahu waktunya kapan. Ya. Jadi otomatis ada teman yang pinjamin seminggu dulu lah.
dipinjamin ke teman gitu. Nah, Pas pengecekan pas pengecekan, jadi kelihatan oh garasinya kosong. kosong. Jadi bisa kita nih dapat izin dari polisinya untuk beli mobil. Itu salah satu syarat untuk beli mobil. Yang utama itu Pak. Iya, itu pertama salah kali. satu bos dari kita. Termasuk SIM. SIM. Bos dari kita tuh kayak gitu tuh ngakalinya. Jadi, Jadi- satu mobil dipinjemin dulu ke temannya, setelah itu dia beli lagi. Nah, bisa itu. Tapi ujung-ujungnya setelah pinjam ditarik lagi. Iya. Jadi itu dari broker mobil kan ininya apanya? Belinya Belinya ya. Belinya iya. Kalau resmi. Tapi brokernya juga ilegal gitu, bisa main. Berarti artinya ya polisinya juga polisian gitu ya. Ya, Kurang tahu. pokoknya jangan dicoba lah. Udah biarin mereka aja Pak. Maksudnya kalau yang kayak gitu kenapa diterapin di negara seperti ini gitu loh. Ini tuh negara udah bagus. Orang-orang Indonesia itu terlalu kreatif. Kreatif. Ya, Terlalu kreatif banget. yang gua tahu sih kalau yang gitu-gitu tuh karena kan di Jepang itu tingkat kejahatan, tingkat ya kriminalitas lah ya. Ya, Itu kebanyakan di pelosok, di kampung-kampung lah, di pelosok wilayah pelosok misalkan di daerah Gunma, Ibaraki. Makanya di Ibaraki, Gunma itu banyakan sering kejadian. apa isu-isunya itu orang-orang ilegal di sana gitu. Kalau di wilayah Tokyo, wilayah Yokohama. pusat pemerintahan atau wilayah keramaian seperti Yokohama itu Kota lah ya. agak-agak Udah jarang. agak-agak jarang kedengar gitu. Iya. Langsung ketangkap soalnya. Soalnya kalau di pelosok-pelosok gitu karena mungkin ya yang penduduknya juga sedikit, segala sesuatunya kayak kita tinggal di kampung misalkan mau bikin apa, orang lurahnya juga kepala desanya juga kenal sama kita, teman kita kan. Ya. Nah, kalau di daerah Tokyo itu kan belum tentu gitu. Siapa kamu gitu kan istilahnya. Seperti itu. Jadi kalau di desa itu ada kekerabatan lah, ada kekeluargaan. Oh iya benar. Lebih dekat lah daripada yang di kota gitu. Kalau di kota kan udah masing-masing aja hidupnya Kalau di gitu. Indonesia logo ya lah ya. Karena kan gue tinggal di sini aja 16 tahun di sini di Yokohama ini. Di depan rumah gue tuh tetangga, Ya. tapi sama sekali nggak pernah sapa gitu. Kenapa ya? Nggak pernah bagi-bagi. Nggak pernah ngobrol, Nggak pernah syukuran atau apa gitu Pak? namanya aja boro-boro nggak tahu. Pokoknya kan di depan rumahnya tuh ada misalkan Kawaguchi gitu ya, Kawaguchi. Nah, Kawaguchi. Terus itu kan nama marga ya. Nah, terus nama aslinya apa gitu kan? Nggak tahu. Kita iya. pokoknya dari misalkan satu rumah itu 5 orang. Semua Kawaguchi aja gitu ya kan. Kan Kalau lucu. kan ada kan nama ininya gitu. Nah, di sebelah kanan kenal karena udah Oji-sang sama Oba-sang ya, jadi sering ketemu Sering pas ngobrol. Soji itu sering aisatsu lah kita ya, basa-basi. Terus yang di kiri juga karena dekat sama pernah sering ngobrol sama anak-anak gua tuh. Jadi anaknya sebaya gitu, jadi pernah inilah. Ya. Terus setelah itu jadi yang di depan nggak kenal, yang di samping kanan samping kiri kenal. Depan kesananya pokoknya deket lah, sekitar jarak 5 meter 10 meter itu nggak kenal Nggak semua. kenal lagi. Nggak kenal Kalau di semua. Indonesia beda Pak. Beda. RT1 sama RT2 itu gosipnya bisa Oh, sama. ya itu. Pernah Radiusnya. deket jadwal ronda Pak? Iya, kalau di Indonesia iya. Iya. Kalau di sini nggak ada yang namanya ronda. Nggak ada ronda.